Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli dari kelas 7 SMP IT Cahaya Madani Boarding School Pasaman. Saya akan menemani pemirsa menjelang berbuka puasa pada hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat CMBS dimanapun Anda berada, mari dengarkan arti ayat berikut. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Hati yang jernih, bening, dan bersih akan terpancar dari perilaku sehari-hari. Tidak ada buruk sangka, yang ada adalah kasih sayang terhadap sesama. Berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga terhadap sesama saudara. Sebaliknya, jika hati kotor, yang ada adalah penyakit-penyakit hati yang mengerikan. Salah satunya adalah buruk sangka. Buruk sangka dalam istilah Al-Quran dikenal dengan sa'udun. Dan sebaliknya, istilah untuk baik sangka adalah husnudun. Keduanya merupakan prasangka buruk terhadap sesuatu atau seseorang. Jika kita mengawali hari dengan buruk sangka, bukannya dengan doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan, maka yang akan terjadi adalah banyaknya kesalahan yang akan kita lakukan di sepanjang hari tersebut. Islam mengajarkan kita untuk tidak berburuk sangka. Namun, bukan berarti Islam melarang kita untuk bersikap waspada atau berhati-hati dalam menyikapi situasi. Siapapun bisa terjangkit penyakit hati ini. Oleh karenanya, jika kita ingin terhindar dari kebiasaan berprasangka buruk terhadap sesuatu atau seseorang, bahkan berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah berbaik sangka. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika niat kita untuk memperbaiki diri itu kuat, disertai dengan usaha yang maksimal, maka bukan mustahil bagi kita untuk hidup dalam kebahagiaan tanpa ada prasangka buruk. Melatih diri untuk mencari 1001 alasan positif dalam memaklumi sikap atau perilaku orang lain adalah salah satu cara agar terhindar dari buruk sangka. Saat ucapan salam kita tidak dijawab oleh orang lain, maka berbaik sangkalah, siapa tahu mereka tidak mendengar ucapan salam kita. Atau ketika ada imam sholat yang membaca surah selain surah-surah dari juz amma dengan lantunan suara yang sangat bagus, maka janganlah berburuk sangka bahwa ia berbuat riya. Tanamkanlah dalam hati dan fikiran kita bahwa ia melakukan hal itu karena memang itulah yang patut ia lakukan. Dan ia melakukan itu dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi latihlah diri kita untuk memikirkan segala hal yang positif. Kita mendengar ceramah di masjid, jika hati dan pikiran kita jernih, maka ilmu kita akan bertambah dan akhlak kita akan semakin baik. Kita pun tidak disibukkan oleh hal-hal yang bukan-bukan terhadap penceramah. Pikiran dan hati kita menjadi tenang. Kalaupun kita ada di dalam masalah ekonomi, jika kita tidak berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang di sekitar kita, maka kita tidak akan merasa dunia ini sempit. Kita mampu melewatinya dengan menjaga perilaku kita. Selain akhlak kita terpelihara, kemuliaan kita juga akan tetap terjaga. Dengan menghindari buruk sangka, selain baik di mata manusia, yang utama adalah baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.